Alhamdulillah allazi amarrona bil ittihadi wal ittifaq wan nahana anit tafarruq wat tanajju'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, innaka latahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Shadaqallahul azim. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika paman Nabi yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib dalam keadaan sakarat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju ke rumah pamannya. Tatkala Rasulullah sampai di rumah pamannya, ternyata sudah hadir dua tokoh kafir Quraisy. Pertama Abu Jahal, kedua Abdullah bin Umayyah. Kehadiran dua tokoh kafir Quraisy ini dalam rangka mengantisipasi bujuk rayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yang sangat dicintainya. Ternyata perkiraan mereka benar. Di saat Rasulullah sudah berhadapan dengan pamannya yang sedang sakarat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada pamannya agar di penghujung hidupnya untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid. Ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah. Katakanlah kalimat tauhid, kalimatan syahidna indallahi fil akhirah. Dengan kalimat tauhid ini, maka aku akan menjadi saksi di akhirat nanti di hadapan Tuhanku. Berulang-ulang Rasulullah meminta kepada pamannya agar di penghujung kehidupannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun di saat yang sama, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengingatkan kepada Abu Thalib bahwasanya dia harus konsisten untuk memegang teguh keyakinan agama nenek moyangnya. Ya Abu Thalib, hai Abu Thalib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Apakah saat ini engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Maka terjadilah pergelutan yang sangat dahsyat dalam jiwa seorang Abu Thalib di saat itu. Keputusan akhir ada di tangan Allah. Abu Thalib tetap memegang teguh keyakinan nenek moyangnya dan tidak mampu mengikuti apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Melihat kenyataan ini,
rasa cinta Rasulullah kepada pamannya yang begitu kuat, maka Nabi tetap bertekad untuk mewujudkan rasa cintanya kepada pamannya. Demi Allah, sepanjang Allah belum melarangku untuk memintakan ampun kepadanya atas dosa-dosamu, maka aku akan memohonkan ampun untukmu. Di saat Nabi berniat ingin mendoakan jasad pamannya yang wafat dalam keadaan musyrik, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka tidaklah pantas lin nabi, bagi seorang nabi, walladzina amanu, begitupun kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun yang mati itu adalah kerabat dekatmu sendiri. Mimba di mata bayana lahum annahum ashabul jahim, karena sudah jelas manusia yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, mereka di akhirat tempatnya di neraka jahanam. Ketika firman Allah ini turun, maka Rasulullah bersedih hati. Beliau tetap ingin menolong pamannya, ingin memberikan keringanan, dan ada muncul perasaan, mengapa aku tidak berhasil menolong pamanku? Maka turun lagi firman Allah, surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-56. Innaka latahdi man ahbabta. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan pernah punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah sangat punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada hambanya yang dikehendaki. Akhirnya Nabi pasrah, tidak mampu memberikan pertolongan yang berarti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita catat, lalu kemudian harus kita jadikan pedoman hidup, kita jadikan pegangan. Di dalamnya ada hukum-hukum. Pertama, tidak ada larangan dalam Islam kita melayat, menjenguk orang sakit walaupun berbeda agama. Tidak ada larangan orang Islam menjenguk saudara kita yang tidak seagama ketika dia sakit. Sebab Nabi melakukan itu. Para ulama menyebutnya sunnah, karena Nabi melakukan. Ketika Nabi melakukan, maka hukumnya sunnah. Artinya, kalau orang yang sakit tidak seagama saja Nabi menjenguk, apalagi kalau yang sakit seagama. Itu sudah sangat ditekankan. In marido paut tahu. Kalau ada saudaramu yang sakit, maka jenguklah. Perintah itu. Cuma mohon maaf, banyak orang sekarang yang nyaris sudah tidak lagi ada kepedulian ketika mendengar kerabat saudaranya sakit. Malah ada semacam anggapan menjenguk yang sakit itu ketika kita menganggap yang sakit itu sudah diopname. Jadi di saat yang sakit tidak diopname, tidak dirawat di rumah sakit, ada kesan belum layak jenguk. Jadi menjenguk yang sakit harus menunggu yang sakit sudah diopname. Seperti mantan ibu negara, sekarang sakit dirawat di Singapura, berbondong-bondong orang menjenguk.
Tapi ketika sakit di rumah, kecenderungan menjenguk relatif kurang. Karena ada semacam anggapan kalau sakit masih di rumah, nanti juga sembuh sendiri. Kalau sakit sudah dirawat di rumah sakit, wah gawat ini. Itu baguslah. Kita ada reaksi, merespon dan menyenguk. Ini ada yang buruk, mendengar yang sakit cuma bertanya, kemana si fulan sakit? Sekarang di mana? Di Opnapo. Rumah sakit apa? Kamar berapa? Sedangkan dia tidak berangkat, cuma action saja nanya. Nah, itu buruk itu. Harusnya kalau tidak mau berangkat jangan tanya. Hadirin, yang kedua, jangan lupa ketika Nabi menjenguk orang yang di luar Islam sakit, ternyata Nabi mengajak yang sakit itu untuk bertauhid, untuk berislam. Kita pun kalau menjenguk saudara kita yang sakit tidak seagama, disunahkan mengajak yang sakit untuk berislam. Masalahnya berani tidak. Kebanyakan tidak berani. Padahal ini dicontohkan oleh Rasul. Daripada ngambil resiko, sudahlah, jenguk saja, jangan banyak komentar. Tapi kalau saya menjenguk yang sakit yang bukan muslim, saya punya keberanian mengajak, walaupun ada keluarganya. Sebab ini bagian dakwah. Di saat kita mengajak saudara kita yang sakit dalam keadaan parah, dia tidak seagama, dengan cara yang lembut, kaulan sadidan wa kaulan kariman, dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang tidak menyinggung. Hadirin, mengapa Rasulullah mengajak pamannya hanya untuk berucap tauhid? Kenapa Nabi tidak mengajak pamannya untuk bersahadat? Jawabannya adalah karena Abu Thalib sudah sangat mengimani tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu yang belum dilakukan Abu Thalib, mengucapkan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Makanya Nabi fokus kepada kalimat tauhid. Kalau kita disunahkan, kalau saudara kita sekarat, tolong bisikan kalimat tauhid. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jangan lupa itu. Jadi kalau nanti hadirin bapak-bapak, saatnya kita menghadapi sakaratul maut, kita sangat butuh bantuan dari yang hidup dan sehat untuk membimbing kita mengucapkan kalimat tauhid. Karena di saat sakaratul maut, syaitan yang ada pada tubuh manusia keluar dari tubuhnya, berputar di atas kepalanya. Untuk apa? Memalingkan yang bersangkutan agar lupa kepada Allah. Inna syaitana yajri mina bani adama majrad jam. Sesungguhnya syaitan itu ada pada setiap diri manusia dan mengikuti sirkulasi darah. Sejak kita dilahirkan dari rahim ibu kita, maka Allah sudah sengaja melengkapi manusia dengan syaitan dari bangsa jin. Merekam, memantau kekurangan dan kelebihan kita. Dan di saat kita mau menghadapi kematian, setan yang menemani kita selama kita hidup ini keluar dari tubuh kita, berputar di atas kepalanya. Itu sebabnya Rasul mengajarkan, jika engkau menyaksikan saudaramu sudah memasuki stadium sakaratul maut, bimbing, tuntun, ingatkan, ajarkan di telinga kanannya dengan kalimat tauhid.
Man qala akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannata bisalam. Siapa orang yang mengakhiri hidupnya membawa kalimat tauhid, maka dia dijamin masuk surga dengan penuh keselamatan. Tetapi mohon maaf hadirin, kebanyakan kita lupa tentang itu. Di saat ada saudara kita yang sekarat, tidak membimbing kalimat tauhid, kita hanya membaca surat-surat yang biasa dibaca, khususnya surat Yasin. Surat Yasin ini begitu populer di kalangan umat Islam Indonesia. Syukuran pindah rumah, Yasin. Anak lulus wisuda, Yasin. Promosi jabatan bapaknya, syukuran, Yasin. Orang sakit, Yasin. Ke makam ziarah kubur, Yasin. Ngusir setan, Yasin. Sampai setan hafal Yasin karena sering dibacakan. Pertanyaannya, apakah Nabi membaca Yasin ketika ada orang sekarat? Tunjukkan dalilnya. Yang Nabi lakukan, lakinu maucakum la ilaha illallah. Ini kalau yang sakitnya sudah sekarat. Jangan mertua kita sakitnya masih bisa dialog lalu ditalkinkan. Itu tidak pada tepat waktunya. Kemudian tugas kita cuma mengajak. Selebihnya apakah yang diajak ini mau mengikuti apa yang kita inginkan bertauhid, ada di tangan Allah. Ingat hadirin, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, tidak punya kemampuan untuk merubah keyakinan seseorang. Tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan pamannya dari kemusyrikan. Sekelas Nabi, kekasih Allah, tidak ada kemampuan. Apa artinya? Hidayah hak prerogatif Allah. Apa yang dimaksud hidayah? Kekuatan, kemampuan seseorang atas bimbingan dan kehendak Allah untuk mau menerima kebenaran Islam. Kita yang hadir hari ini bersyukur kepada Allah, ditakdirkan hidup di muka bumi. Kita sudah berislam. Dari miliaran manusia yang terlahir ke muka bumi, tidak semua manusia diberi hidayah. Tidak semua orang siap menyatakan dirinya ridho Islam sebagai agamanya. Kita adalah manusia beruntung. Bandingkan dengan Abu Thalib. Abu Thalib kontribusinya terhadap Islam luar biasa. Siapa yang menjaga Muhammad di waktu kecil? Siapa yang merawat Muhammad di waktu kecil? Siapa yang melindungi Muhammad di waktu kecil? Siapa orang yang melindungi dakwah Rasulullah di Mekah di saat itu? Jawabannya adalah Abu Thalib. Abu Thalib tahu persis luar dalamnya Rasulullah. Begitu sangat dekat. Namun kedekatan Abu Thalib kepada Rasulullah bukan jaminan serta merta Abu Thalib mendapat hidayah dari Allah. Kita yang hadir saat ini melihat wajah Nabi belum, kenal langsung belum, menolong agamanya langsung belum, tetapi kita oleh Allah diberi hidayah. Mengaku Islam itu sudah dapat hidayah. Yang menarik sekarang ini, banyak saudara kita yang salah menempatkan istilah hidayah. Kita hidup bertetangga. Ada masjid di lingkungan tempat tinggal kita. Bertahun-tahun
beberapa saudara kita belum mampu datang sholat berjamaah ke masjid. Lalu ada dialog kecil antara tetangga. Kenapa si Fulan hidupnya dekat masjid, mengaku Islam, kenapa sholat subuh, maghrib, isya-nya belum ke masjid? Lalu ada yang menjawab, belum dapat hidayah. Itu salah. Orang sudah ngaku Islam, sudah dapat hidayah. Kalau ada orang Islam belum mampu sholat berjamaah, itu bukan persoalan belum dapat hidayah. Masalahnya dia belum dapat taufik. Taufik itu kekuatan manusia muslim untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang hadir ini adalah orang-orang yang dapat hidayah dan orang yang punya taufik. Di tengah kesibukan kita melakukan tugas rutinitas di dunia, kita sadar sholat Jumat itu kewajiban. Lalu ada kemampuan kita menghadiri sholat Jumat. Ini namanya taufik. Kalau hidayah mah mengaku Islam itu sudah dapat hidayah. Jadi jangan menyebut ada orang tidak ke masjid, jangan menang hidayah. Jangan menang hidayah. Ngaku Islam sudah dapat hidayah. Kalau dia belum mampu ibadah bersama dengan kita, dia belum dapat taufik. Dan taufik itu bisa diperoleh dengan usaha menghadiri majelis taklim, mutolaah, dekat dengan ulama, ada kemampuan untuk mengamalkan agama Allah. Jadi poinnya yang ketiga adalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita yang hadir saat ini wajib menjaga hidayah itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian dicabut hidayahnya oleh Allah. Sehingga ada tuntunan doa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang memutarkan balik hati, tolong tetapkan aku dalam agamamu. Sebab boleh jadi pagi orang beriman, malam dia kufur. Jadi jangan tenang-tenang, hati-hati, waspada. Yang keempat hadirin, kalau orang yang kita cintai, kita ajak bertauhid, ternyata dia tidak mau, meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, secinta apapun kita dengannya, apakah dia orang tua kita, anak kita, adik kita, kakak kita sekandung, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik di luar Islam, haram hukumnya orang Islam mendoakan mayitnya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Hai Muhammad, engkau mintakan ampun kepadanya atau tidak engkau mintakan ampun kepadanya, Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa orang musyrik. Mengapa Allah tidak memaafkan? Dikunci oleh Allah dalam firman itu, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena sudah sangat jelas manusia yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, dia di akhirat tempatnya di neraka jahanam. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman Islam kita, menjaga kita dan menuntun kita untuk senantiasa istiqomah di agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin war rahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama untuk senantiasa mentafakuri, mentadaburi,
mentasyakuri perjalanan kehidupan kita, di mana Allah telah memberikan sederet nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kita harus benar-benar berusaha sekuat tenaga agar tatkala Allah memanggil kita menghadapnya, semoga kita mampu menggapai predikat kematian yang husnul khotimah. Karena hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Dari miliaran manusia dipilih oleh Allah siapa yang layak memperoleh hidayahnya. Kita wajib bersyukur karena kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Semoga uraian khutbah yang sangat sederhana ini membuat kita lebih mendekatkan diri kepadanya, dan semoga kita menuntun anak-anak dan istri kita, keturunan kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa taat terhadap perintahnya. Mari kita berdoa kehadiratnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizzalali wazzikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya mujibas sailin, jadikanlah pertemuan kami saat ini menjadi bagian ibadah kami kehadiratmu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu dan bapa kami, saudara-saudara kami yang masih hidup, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali ke alam barzah. Luaskan alam kubur mereka ya Allah, mudahkan dan muliakan keberadaan mereka ya Allah. Bangkitkan kami pada hari kebangkitan nanti menjadi ikutan Nabi-Mu yang mulia. Ya Rabbana ya Karim, ketika datang saat kematian kami, mudahkanlah sakratul maut kami, tuntun kami dalam agama-Mu agar kami mampu menggapai predikat husnul khatimah. Jadikan anak keturunan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha. Ya Rabbana ya Karim, anugerahkan kepada rakyat dan bangsa kami yang besar ini sosok pemimpin yang bijak, sosok pemimpin yang arif, sosok pemimpin yang benar-benar beriman kepadamu, yang memiliki rasa takut hanya kepadamu, hanya lebih mementingkan urusan rakyatnya ya Allah. Hadirkan pemimpin kami yang soleh ya Allah. Tuntun bangsa ini ya Allah untuk bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebersamaan di antara kami ya Allah. Menjelang pemilihan pemimpin ini, betapa dahsyatnya suhu begitu panas. Kami berharap kepadamu ya Allah, tentramkan hati bangsa kami agar kami bisa menghadirkan sosok pemimpin idaman kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.